Hai gengs, back with Medinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain genre reading. Temanya adalah bagaimana dia di saat diam dan tidak komunikasi. Nah, ini tuh ada kartu ini. Mungkin ada hal yang mau dia sampaikan. Tuh ya. Oke. Ini banyak banget kartunya ya. Nggak tahu ini yang dipakai berapa ya. Oke. Ini genre reading, bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading, bisa kontaknya itu ada di description box video ini ya. Dan oh ya, kita bakal cek energi seseorang dan aku bakal kasih waktu ke kalian untuk ngebayangin seseorang yang kamu mau cek energinya ya. Silakan. Udah, kita langsung mulai aja ya. Saat dia diam dan tidak komunikasi, bagaimana dia keadaannya atau energinya gitu ya. Saat dia tidak komunikasi, di sini yang aku lihat sebenarnya energi femininnya itu ya, entah dia cowok atau cewek, yang keluar adalah energi feminin. Energi feminin itu apa sih? Kayak dia yang pengennya tuh diperhatiin, ada yang perhatiin dia, ada yang perhatian, ada yang care, pengennya tuh kayak energinya lagi pengen dimanja gitu, tapi nggak mau perhatian sama orang. Dan ini apa ya, perasaannya tuh kayak lagi terkuras banget, mungkin lagi baper-bapernya. Baper ini aku nggak bisa bilang perasaan baper jatuh cinta, tapi lebih kayak baper kesel, baper marah, atau baper emosi, lebih kayak gitu. Tapi marah, kesel, dan emosinya ini aku belum tahu itu ke kamu atau bukan. Nanti kita lihat lagi ya. Bapernya itu dalam banget sih sebenarnya, aku lihatnya. Dan banyak dari mereka kayak mencari ketenangan gitu ya. Ada yang mengalihkan lewat kesibukannya dengan bekerja, tapi ada juga yang kayak traveling, liburan, atau nggak mau diganggu gitu. Atau mereka meluangkan waktu untuk menenangkan hatinya gitu ya, untuk mencari kedamaian. Ya, ada juga yang lebih menutup diri, kayak nggak mau diganggu, set boundaries ke sekelilingnya dia, memberi batasan gitu ya ke orang-orang. Dan ada juga yang hatinya tuh nggak tenang, hatinya nggak enak, kayaknya urusan apapun tuh kayak apa ya, dia jadi lebih temperamen gitu, hatinya tuh kayak yang gak enak aja gitu. Dan urusan-urusan yang dia kerjain, pekerjaan atau dalam karir itu juga kayak jadi ini, energinya tuh kayak jadi berantakan aja gitu semuanya yang dia lakuin, karena kan hatinya gak enak. Jadi mungkin dia tipe yang kalau ada masalah jadi kemana-mana nih gitu, ada masalah dalam hubungan sama kamu, jadi sehari-harinya tuh dia kayak pekerjaannya nggak selesai misalnya, atau di lingkungan pekerjaannya sama teman-temannya dia jadi lebih sering marah, temperamen, gampang emosian, dan terlalu sensitif mungkin juga ya. Ada sih orang-orang yang sebenarnya tuh kayak cari perhatiannya dia, mungkin lawan jenis atau apa, tapi dia cuek aja. Dia cuek aja. Jadi dia lebih fokus juga sih ke tujuan hidupnya ya. Dan selebihnya mereka itu kayak cari hiburan tuh ya, misalnya contoh dia traveling atau pergi liburan kemana gitu ya, itu kan cari hiburan, tapi lebih kayak niatnya ya untuk menghibur diri sendiri gitu ya. Dan jadi mereka tuh banyak introspeksi, kayak apa ya, reflection ke dalam dirinya. Mungkin ingin memperbaiki diri atau menilai kekurangannya dia tuh di mana, atau ingin meningkatkan kualitas diri lagi. Itu sih, dia banyak introspeksi sebenarnya. Apakah dia udah cukup baik selama ini? Apakah ada kekurangan? Bagaimana dia saat diam dan tidak komunikasi? Bisa dibilang nggak terlalu jelas. Dianya itu nggak jelas, jadi kayak kita bisa bilang dia lagi nggak jelas nih, kayak gitu.
Dan komunikasi dia ke orang-orang terdekat juga kayak nggak jelas. Jadi dia kayak mengasingkan diri gitu loh. Dia kayak mengasingkan diri itu apa sih istilahnya? Kayak dia lebih sering sendirian, dia maunya tuh sendirian, nggak mau diganggu. Terus dia kayak menjauhkan diri dari circle-nya, dari siapapun gitu. Dan kayak makin jauh dari orang-orang sekelilingnya dia. Jadi bisa dibilang dia tuh kayak lagi nggak jelas lah gitu ya. Karena dianya gitu yang pengen sendirian, nggak pengen ada orang lain atau sama siapa-siapa ya. Dia juga jadi lebih cuek. Ada beberapa orang atau lawan jenis yang mencoba mencari perhatiannya dia atau kayak mencoba deketin dia, tapi dia nggak ini ya, kayak nggak merespon atau nggak menggubris gitu siapapun yang mencoba cari-cari perhatiannya dia. Dan dia lebih sering juga, mungkin dia punya sahabat atau teman-teman, dia lebih sering spending time bareng teman-teman atau sahabatnya itu, kayak apa ya, entah ngobrol-ngobrol aja, entah meet up, ketemu, atau dia sharing masalah dia, atau dia mencurahkan isi hati, atau sekedar bertemu aja gitu ya sama sahabat-sahabat atau bestinya. Saat dia diam dan tidak komunikasi, kalau dia punya salah, ada rasa dia tuh mau minta maaf kayaknya sama kamu. Banyak waktu yang dihabiskan mereka tuh kayak ngelamun gitu ya, kepikiran, overthinking, galau gitu ya. Dan dia jadi agak cuek sama sama sekelilingnya tuh, lebih kayak cuek sama pekerjaan, cuek sama prioritasnya dia, sama fokusnya dia. Karena apa? Karena yang dia pikirin itu mungkin masalahnya sama kamu ya. Seandainya kalian ada masalah, pokoknya ada satu yang dia fokuskan deh. Ya aku rasa sih ada masalah ya, entah sama kamu atau konflik sama orang lain, tapi aku ngerasanya dia juga ada masalah sama kamu ya. Makanya kalian diam dan tidak berkomunikasi. Nah, beberapa dari mereka itu sering banget kayak teringat nostalgia, teringat kenangan sama kamu, teringat masa lalunya sama kamu, teringat sama hal-hal yang sebelumnya pernah terjadi di antara kalian gitu. Kayak kalian pernah ketemu, kalian pernah sedekat itu misalnya ya. Dulu mungkin kalian sering menghabiskan waktu bersama. Nah, jadi apa ya? Jadi dia tuh fokusnya kayak terbagi antara dia mau fokus sama apa yang terjadi saat ini, sama dia masih suka teringat sama hal-hal masa lalu yang sudah berlalu gitu. Tapi ada juga dari mereka itu yang suka membicarakan kamu atau masalah kalian ke sahabat dekatnya gitu. Mungkin dia cerita, atau dia sharing, atau dia minta saran, minta nasihat kali ya. Ya anggaplah dia bertemu atau mencurahkan isi hatinya ke seseorang yang dia percaya. Yang dia percaya ya bisa keluarganya, bisa orang tua, bisa teman atau sahabatnya ya. Bagaimana dia saat diam dan tidak komunikasi? Ini mereka kan sering emosian ya, kayak agak sensitif gitu ya energinya, gampang marah, gampang emosian, dan hubungan mereka sama orang-orang sekitarnya juga jadi kayak nggak baik gitu loh ya. Kalau dia marah-marah terus, kalau dia emosian terus, ya orang sekelilingnya pasti kesel juga dong lama-lama. Nah di sini mereka tuh banyak ya, kalau mereka suka olahraga, mereka olahraga. Jadi kayak mereka mengalihkan pikiran untuk melupakan masalah-masalah mereka. Mereka tuh ada yang olahraga, ada yang suka meditasi juga kalau bisa meditasi. Lebih kayak menenangkan diri lah gitu ya, atau merenung gitu. Sesimpel merenung aja tuh ya anggaplah meditasi ya. Terus mencoba lebih positif, kayak mereka mencari pandangan lain gitu. Misalnya dia punya masalah, sebenarnya bisa aja dia mikirin masalah itu secara pikiran pandangan negatif, tapi dia berusaha memandang
masalah-masalahnya dia tuh dalam pandangan yang positif gitu. Banyak juga dari mereka yang apa ya, ada sih mereka tuh yang kayak di jam-jam tertentu kayak mereka overthinking gitu ya, kayaknya di jam-jam malam hari gitu mereka overthinking, kepikiran banget gitu ya. Kepikiran banget dia. Dan ada mereka juga yang kayak sakit. Kalau seseorang banyak pikiran, biasanya itu kan kurang tidur ya, akhirnya badannya pasti kayak apa ya, gampang capek, gampang lelah, gampang letih, tapi dia harus tetap bekerja, pasti kan lama-lama sakit ya kan. Nah di sini banyak dari mereka tuh yang kayak mungkin ya fisiknya sakit, mungkin badannya kayak nyeri-nyeri kayak gitu ya, karena fisik sama pikiran itu pasti berkaitan satu sama lain ya. Dan aku lihat mereka selalu mencoba untuk menjadi lebih positif dan mencoba lebih apa ya, dan mencoba lebih lebih tenang, menenangkan diri. Kalau mereka suka olahraga mungkin ya. Bagaimana saat dia diam dan tidak komunikasi? Bisa dibilang sebenarnya mereka nggak baik-baik aja sih. Jadi kayak energinya tuh berantakan ya. Apa ya, nggak baik-baik aja, nggak stabil, tapi mereka mencoba buat tetap stabil. Nggak baik-baik aja, berantakan, tapi mereka mencoba keluar dari situasi tersebut gitu. Mereka udah tahu nih, apa ya, kayak nggak baik-baik aja, tapi mereka mencoba keluar dari keadaan tersebut gitu. Bisa mungkin kabur dari masalah atau lari dari masalah gitu ya. Kalau mereka tipenya yang suka silent treatment, ya itu kan sama aja kan, kabur dan lari dari masalah, bukannya diselesain, bukan dihadapi, tapi mereka memilih untuk go away gitu loh dari masalahnya mereka. Misalnya silent treatment jadinya ke kamu gitu ya. Mungkin banyak dari mereka yang kayak menghilang atau bersembunyi, tapi lama-lama dia kayak mencoba keluar lagi gitu loh, keluar dari persembunyiannya. Mungkin sebelumnya mereka ngilang atau mereka kayak introvert, gak mau keluar atau mengurung diri atau banyak merenung, tapi lama-lama mereka mencoba buat keluar lagi ya, kayak menunjukkan dirinya lagi keluar. Ada dari mereka yang suka mengurung diri juga nih ya. Dan apa ya, ada juga dari mereka yang kayak ngerasa malu atau insecure. Aku nggak tahu kenapa, karena apanya nggak tahu, tapi ada yang ngerasa kayak gitu. Ada yang pelan-pelan kayak stalking atau kepo gitu ya. Mereka ini sebenarnya kayak kayak ingin mengambil keputusan, tapi kayak masih bingung. Misalnya dia punya 2 keputusan nih, dia nggak tahu mau ambil keputusan A atau B. Sebenarnya dia udah tahu ingin memutuskan apa gitu ya keputusannya, tapi dia kayak masih bingung gitu loh. Tapi dia kayak masih bingung gitu loh, harus gimana ya. Ada beberapa dari mereka ini kayaknya kangen sama kamu. Ada yang kangen walaupun jauh misalnya sama kamu ya. Ini hatinya tuh kayaknya udah ngerasa kliknya sama kamu, ngerasa klik dan terkoneksinya sama kamu gitu. Walaupun kalian jauh, walaupun dia sikapnya kayak gimana, kamu juga kayak gimana, atau kalian sikapnya sama-sama dingin, tapi ngerasa klik dan klopnya tuh sama kamu. Aku ngerasa salah satu dari kalian tuh sikapnya dingin, cuek-cuek gitulah ya, cuek-cuek rindu tapi cuek-cuek tapi kangen ya. Kalau misalnya semakin lama semakin menjauh sama kamu, dia ada keraguan di sini sebenarnya sama hubungannya ya, makanya sikapnya agak-agak dingin di sini. Tapi kayak dia susah lepas gitu sama kamu ya, kayak susah lepas,
susah jauh, susah buat pergi atau meninggalkan. Tapi lebih ke susah lepas sih, karena di sini kayak udah terkuncinya tuh sama kamu gitu loh. Cocoknya tuh kayak sama kamu sebenarnya. Bagaimana dia saat diam dan tidak komunikasi. Ini langsung aja ya, aku langsung pakai kartu ini aja deh. Kayak udah beberapa menit lagi, mau 30 menit. Aku nggak bisa lama-lama ya, soalnya ini tuh udah malam, udah sekitar jam 9:30 aku mulainya. Jadi aku pengennya langsung di upload malam ini juga. Tadi tuh aku ada klien, jadi kayak ya aku pasti urus klien dulu ya, makanya aku baru sempat bikin video sekitar jam 9:30 malam. Ya, dan aku tadi sempat netralisir energi dulu kan, tadi sempat urus klien kan, pasti energi aku udah agak-agak tercampur sama energi klien ya kan. Jadi aku sebentar rilis energi, baru aku makanya sempat bikin video ini di jam 9:30. Oke, apa yang mau dia katakan sama kamu ya? I wonder if you are happy without me. Jadi dia tuh kayak bertanya-tanya, kamu tuh happy gak sih tanpa aku? Kamu tuh happy gak sih kita menjauh? Kamu happy gak aku udah gak ada lagi nih misalnya di samping kamu gitu. Dia bertanya-tanya, apakah kamu bahagia gak ada aku gitu? Ataukah kamu sedih? Ataukah kamu kangen atau apa gitu? Itu jadi kayak dia wondering aja, kamu tuh happy gak sih gak ada dia gitu. Aku ngerasanya kalian udah menjauh ya, kayaknya sudah ada yang membatasi diri atau menjaga jarak gitu ya. Nah di sini dia mau bilang you and I were too young. Jadi dia ngerasa salah satu dari kalian tuh kayak masih childish, masih kekanak-kanakan gitu loh dalam menyikapi hubungan ini. Apa ya, mungkin ya dia ngerasa ya kamu atau dia atau kalian berdua itu terlalu childish banget sih gitu. Maksudnya mungkin ada masalah apa tapi langsung diam-diaman, atau langsung gak komunikasi, atau langsung pergi begitu saja, atau langsung ghosting salah satunya. Nah dia tuh ngerasa kalian tuh masih terlalu muda lah gitu, belum bisa sedewasa itu untuk menyikapi hubungan ini gitu ya. Intinya kalian masih childish lah menurut dia ya. I feel you leaving me behind. Jadi dia ngerasa kalau kamu tuh kayak pergi meninggalkan dia gitu loh. Jadi dia ngerasa kamu pergi menjauh atau meninggalkan dia. I feel you even though we are apart. Tuh kan ada apart, makanya aku bilang kalian tuh kayak menjauh atau ya ada yang menjaga jarak gitu. Intinya dia tuh masih ngerasain kamu tuh ada di deket dia, atau kamu masih ada di sampingnya dia, walaupun ya kalian sudah menjauh gitu, walaupun ada jarak di antara kalian, walaupun kalian sudah berpisah. Tapi bisa juga mungkin dia yang meninggalkan kamu ya. I left you before you could leave me. Jadi kayak mungkin juga dia meninggalkan kamu gitu sebelum kamu yang meninggalkan dia. Jadi ibaratnya ya udahlah, gue aja deh yang pergi daripada lo yang ninggalin gue, mendingan gue aja yang pergi gitu istilahnya ya. Nih aku keluarin lagi deh ya. Siapa tahu kalian penasaran gitu kan. I remember every detail of that day. Aku nggak tahu that day-nya itu apa. Mungkin that day the last time kayak kalian ketemu, the last time kalian komunikasi, the last time kalian chit-chat, ngobrol atau apa. Jadi kayak dia tuh inget detailnya pada hari itu gitu. Mungkin kamu yang ngerti kali itu hari apa. Aku nggak ngerti harinya hari apa. Mungkin kalian punya hari-hari tertentu ya, hari-hari spesial kalian atau apa, atau hari-hari terakhir the last time kayak kalian ketemu, kalian ngobrol atau komunikasi. Pokoknya dia tuh inget every detail of that day ya. It was my fault but I blame you.
Ini tuh kayak orangnya tuh ngerasa dia punya salah sama kamu, dia ngerasa itu tuh salahnya dia, tapi dia menyalahkan kamu gitu. Mungkin dia berpikir secara dewasa kali ya, jadi kayak dia bisa bilang kalau ini tuh salah gue sebenarnya gitu, tapi malah gue nyalain lo loh gitu. Mungkin dia udah legowo kali ya, menerima kenyataan atau menerima keadaannya, makanya dia bisa bilang kalau itu tuh sebenarnya salahnya dia, bukan salahnya kamu gitu ya. Nah, di kartu terakhir adalah I love you unconditionally. I love you unconditionally. Jadi sebenarnya dia cinta sama kamu mungkin ya. Mungkin dia cinta sama kamu, mungkin dia sayang sama kamu. Jadi unconditionally-nya lebih ke apa ya? Apapun keadaan kalian saat ini, dia tetap cinta sama kamu, dia tetap sayang sama kamu. Ya apapun keadaannya, kamu udah kayak gimana, dia kayak gimana, kalian udah berbeda arah atau udah nggak satu visi misi, tapi mungkin di lubuk hatinya dia bisa bilang kalau ya dia sayang lah sama kamu ya. I love you. Mungkin juga I miss you. Oke, kayaknya itu aja, daripada makin baper nanti kalian nggak bisa bobo ya. Itu aja, nanti kita lanjut di tema berikutnya ya. Yes, ini zodiaknya mereka. Ada zodiak Aquarius, Sagittarius, Cancer, Scorpio, Taurus, dan Gemini ya. Inisial hurufnya mereka ada huruf S, X, Z, O, U, L, C, R, N, T, dan Q ya. Oke, itu aja gengs, thank you for watching ya, semoga bermanfaat dan menghibur. Tunggu videoku selanjutnya ya, stay positive with your heart, mind and soul, bye bye.